Selamat datang di Hollanda Academy Channel. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai ESP32 pada fungsi time atau pewaktunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita belajar bersama-sama guys. Jadi sebelum kita akan fokus kepada teknis, yaitu bagaimana kita mengaplikasikan atau mengimplementasikan fungsi-fungsi pewaktu di ESP32 board, mungkin kita perlu belajar dulu sekilas mengenai basis waktu dan lain-lainnya ya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa sebuah microcontroller adalah sebuah mesin yang dia bekerja secara sinkronus, berurutan, dan itu sangat kompleks, dimana akan merespon setiap step-step program, langkah-langkah program dalam sequential atau sequence, tahap demi tahap yang didiktat. Diktat itu artinya disuruh, ditulis oleh kita sebagai user, yang kita di sini nanti membuat programnya kan. Jadi kita membuat program, setiap baris per baris akan dieksekusi oleh microcontroller tersebut. Nah, kecepatan dari kita atau microcontroller ini melakukan eksekusi dari setiap baris itu akan tergantung dari waktu. Waktunya basisnya menggunakan yang namanya clock. Jadi semakin besar clock yang digunakan di dalam microcontroller tersebut, maka semakin cepat juga setiap sequence, setiap baris per baris kode program yang akan tereksekusi. Mungkin kalau kita melihat secara waktu manusianya tidak terlalu jauh berbeda, tapi secara microcontroller, secara komponen elektronik di sini ini suatu hal yang cukup besar juga. Jadi kalau misalnya kita punya microcontroller dengan kecepatan 1 MHz misalnya, kita bandingkan dengan 16 MHz, maka kecepatannya akan berbeda begitu. So clock source atau sumber dari clock pewaktu itu akan terrouted atau kita hubungkan dengan microcontroller untuk menyediakan basis waktu dari seluruh peripheral. Jadi peripheral itu komponen di dalam microcontroller. Kalau teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya, itu ada yang namanya peripheral di dalam microcontroller tersebut. Bisa jadi dalam memori ROM, habis itu GPIO, kemudian ada RAM-nya dan lain sebagainya yang menjadi satu dalam microcontroller tersebut. Nah, yang menjadi kayak penghubungnya itu siapa? Ya time base ini, yaitu clock ini. Semakin cepat, dia akan semakin cepat juga untuk mengeksekusi programnya. Lalu clock itu sendiri seperti apa? Jadi circuit clock atau circuit pewaktu itu akan mengontrol operasi dari microprosesor, dimana sebetulnya clock ini akan memproduksi pulsa dalam bentuk tegangan, seperti halnya waktu yang ticking. Ticking itu berdetik, tik 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 begitu. Nah, kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan di depan, microprosesor ataupun microcontroller itu bekerjanya secara sekuensial, urut dari A, B, dan sampai Z. Jadi mengerjakan satu tugas ke tugas yang lain sesuai dengan program yang kita buat begitu. Nah, satu step program yang sudah selesai itu biasanya tergantung dari tickingnya, for each tick of the clock system. Jadi semua baris program itu akan tereksekusi setiap tick, setiap detik dari waktu kita. Nah, lanjut lagi bahwa kita mungkin teman-teman sudah banyak belajar juga adanya hubungan frekuensi dan periode. Jadi biasanya clock itu diwujudkan atau disimbolkan dalam satuan frekuensi megahertz, gigahertz, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengukur berapa frekuensi dari sinyal yang periodik, maka kita akan mengukur berapa kali si event itu atau kejadian itu berulang dalam satu periode detik begitu. Nah, untuk unit frekuensinya teman-teman pasti sudah tahu bahwa unitnya adalah hertz atau cycle, siklus per detik. Sebagai contoh, kalau 60 hertz artinya adalah dia berdetik sebanyak 60 kali.
atau bahasanya kita punya periodenya sebesar 16,67 milisecond. Oke ya. Nah, di sini bahwa kristal sebagai salah satu bentuk sumber clock, mungkin teman-teman nanti juga bisa lihat contohnya di Arduino board, itu adalah jantung dari sistem pewaktu kita, begitu ya. Sedangkan untuk ESP32 dia menggunakan di dalam internalnya dia, ya. Nah, di mana frekuensi kristal ini biasanya digunakan untuk menggenerate. Menggenerate itu menghasilkan sinyal waktu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ya. Kalau kita punya volt ticking itu seperti ini, bentuk kayak pulsa. Jadi pulse, dia pulse seperti itu. Contohnya di sini dia membuat pulse-nya setiap 2,5 nanosecond. Cukup cepat sebagai kita manusia yang kita mungkin bisa merasakannya 1 detik, tapi bagi komponen elektronik 5 nanosecond itu ya cukup biasa saja begitu. Nah, kita akan fokus sekarang pada fungsi-fungsi waktu di Arduino IDE yang bisa kita akses untuk ESP32 board kita. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah milis, di mana milis ini merupakan fungsi menggunakan tipe data adalah unsigned long, di mana fungsi ini digunakan untuk mengetahui waktu dalam milidetik sejak board mulai menjalankan program, artinya sejak board menyala, begitu ya. Lalu untuk mikros juga sama, masih menggunakan tipe data unsigned long. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengetahui waktu dalam satuan mikrodetik. Dengan sintaknya adalah unsigned long. Contohnya kita punya variabel waktu, isinya adalah nilai dari fungsi micros. Lalu ada delay, di mana delay ini digunakan untuk menahan eksekusi program selama beberapa waktu dalam satuan milidetik. Misalnya delay 10.000 di sini ya. 10.000 artinya 10 detik kita tahan untuk menuju ke baris program berikutnya atau baris kode program berikutnya. Sekarang saya sudah membuka sketch program Arduino-nya. Baik, kita di sini akan mencoba yang pertama dulu adalah menggunakan millisecond ya. Nah, di sini teman-teman, kalau saya biasanya saya akan membuat global variable dulu, di mana global variable ini kita menggunakan unsigned long. Jadi kita punya waktu. Nah, waktu ini biasanya saya kasih nilai awalnya adalah 0 seperti itu ya. Kenapa menggunakan 0? Jadi kita bisa mengetahui bahwa waktu itu akan selalu diawali dengan 0. Lalu di voice setup ini saya gunakan serial begin. Nah, serial begin itu digunakan nanti kita bisa untuk melihat hasil dari milis kita, begitu ya. Nah, di sini yang pertama kita coba dulu ya. Pada saat setelah serial begin, saya coba mengecek waktu sama dengan milis. Oke. Lalu kita serial.println dari si waktu. Jadi kita pengen tahu sebetulnya kira-kira pada saat si milis ini tereksekusi itu sudah berapa milisecond si board ini menyala. Oke, teman-teman, kita mulai nyalakan. Oke, setelah kita nyalakan ESP32 boardnya, jangan lupa boardnya ESP32 dev modul dengan COM-nya adalah COM10. Lalu kita upload. Oke, di sini dia pasti akan minta untuk di saving dulu. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, saya klik ESP32 time example. Oke.
Sudah mulai compiling. Jangan lupa ya teman-teman, nanti pada saat mengupload kodenya, saat ada sudah tulisan upload, teman-teman tekan tombol bootnya ya. Oke, sudah datang dengan uploadingnya. Kita tekan tombol bootnya. Kita lepas. Setelah nanti dan uploading, teman-teman buka serial monitornya dan pastikan teman-teman di sini baud rate-nya dipasang di 9600. Nah, teman-teman, lalu kita tekan tombol enable-nya. Oke, bisa dilihat teman-teman, ternyata hanya butuh 27 milisecond untuk pada saat dari nyala mulai diaktifkan programnya sampai kita mengambil fungsi dari si milis tersebut. Jadi hanya butuh waktu sepanjang 27 milisecond. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Setelah kita milis, kita juga bisa menggunakan delay. Nah, biasanya delay biasanya untuk lampu LED atau untuk motor untuk menahan program berikutnya. Nah, contohnya saya adalah seperti ini. Kita punya kondisi kalau misalnya saya ingin menunggu sampai waktunya itu benar-benar per detik. Oke. Jadi saya bisa digunakan di sini. Kan kita punya milis dulu di sini. Dan misalnya selama itu maaf pakai while. Nah, waktunya kurang dari, misalnya kita bikin namanya interval. Nah, interval nanti dalam satuan milisecond, kita bikin unsigned long juga. Di sini kita bikin interval sama dengan 0 dulu. Nah, saya ingin nanti dia kayak memberikan waktu itu setiap detiknya. Oke. Nah, setiap detiknya kita nggak pakai delay ya teman-teman. Nah, tapi kita coba pakai milis. Jadi benar-benar setelah 1 detik. Nah, setelah 1 detik si microcontroller itu menyala, baru kita kasih tahu bahwa ini loh detik 1, detik 2, detik 3. Maka saya bikin intervalnya sama dengan 1000. Begitu ya. So intervalnya saya coba bikin tetap 1 detik. Oke, jadi di sini interval saya kali 1000. Demikian ya. Intervalnya saya kasih 1000. Karena di sini kan satuannya dalam satuan milisecond. Kita kasih komentar. Saya buang dulu. Satuan milidetik. So, setelah kita tahu waktu ini, jikalau waktunya kurang dari 10.000, maka saya kasih waktu sama dengan milis. Jadi dia akan ngecek terus nih milisnya nih, akan ngecek terus dan mengupdate datanya.
Kalau sudah, baru saya coba serial print ln dari waktu. Kita cek ya. Lalu di awal tadi kita, karena ada kali karakter sampah, kita kasih enter dulu. Nah, oke, mari kita upload yuk. Kita coba cek apakah dia akan 1 kali 1000. Ini saya ada yang salah nih sebetulnya. While seperti ini milis, maka berikutnya intervalnya saya kasih plus, jadi intervalnya biar nambah sebetulnya. Begitu. Oke, nanti kita coba lagi untuk upload ulang. Begitu ya. Jadi nanti dia harapannya adalah dia melakukan melakukan print waktu setiap 1 detik sekali dengan menggunakan konsep dari milis, bukan pakai delay ya, begitu. Oke, kita coba upload ulang. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, teman-teman bisa lihat ini sudah 11.4, 4, 5, 5, 5. Dia nambah 1 detik, tapi sebetulnya nggak lebih dari 1 detik. Kenapa lebih dari 1 detik? Teman-teman bisa lihat di sini dia bertambah ya, dari 215 ke 214. Kalau misalnya benar-benar pas 1 detik, seharusnya nilai ini 20,5 dan seterusnya 20. Sedangkan ini kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang, berarti ada shifting atau perbedaan waktu sekitar 0,001 milisecond, begitu ya. Oke. Tapi kalau kita bisa lihat di sini ya, sudah cukup pas juga, begitu teman-teman. Jadi kita bisa membuat interval ini. Jadi kalau teman-teman ingin menunggu waktu, teman-teman bisa pakai ini ya. Bisa menggunakan milis sebetulnya untuk menjadikan dia delay, begitu. Nah, kalau di dalam ini kita bisa melakukan apapun, begitu. Setelah kita menggunakan milis, contohnya sekarang misalnya saya ingin menggunakan delay. Nah, delay itu misalnya kita lihat kalau kita kasih delay jeda waktu di sini sebanyak 500 milisecond. Apa yang terjadi terhadap waktunya? Apakah waktunya itu pas atau lebih? Oke, sambil nunggu uploading, mari kita lihat hasilnya teman-teman ya. Setelah selesai uploading, oke ya, tuh teman-teman. Jadi dia ada 1027, ya kan? Jadi tidak pas karena ada delay tadi. Nah, delay itu memberikan waktu tambahan sebanyak 27, gitu. Nah, 27 dari mana? 27 itu sebetulnya dari tadi pada waktu baris 7 sampai baris 9 dieksekusi butuh 27 milisecond. Demikian teman-teman ya. Oke, di sini kita udah pakai delay dan pakai milis. Jadi mungkin berikutnya yang ingin saya kasih tahu teman-teman adalah begini. Bagaimana kalau kita misalnya pengen tahu berapa berapa sih satu baris itu dieksekusi? Kita pakai unsigned long, misalnya waktu eksekusi sama dengan 0. Jadi kita bisa cek nih di sini teman-teman, waktu eksekusi, terus ini waktu
Oke teman-teman, di sini kita tambahkan ya. Di sini kita tambahkan variabel waktu eksekusi, dimana itu adalah isi dari fungsi micros kita nanti. Kita ngambil data waktunya ya dalam satuan mikrodetik. Lalu setelah println nanti kita bikin micros buka kurung tutup kurung kurangi waktu eksekusi. Nah ini fungsinya buat apa? Kita pengen tahu seberapa lama si ESP32 boardnya itu sebetulnya mengeksekusi serial.println dari waktu. Oke teman-teman, langsung kita compiling dan uploading. Nah jangan lupa nanti pada saat mengupload kita tekan tombol bootnya biar bisa. Oh ternyata di sini ada yang salah teman-teman. Di sini ada waktu W-nya besar, ternyata padahal di atas saya pakai kecil. Jadi kita ubah dulu ya, waktunya jadi W kecil, lalu kita upload ulang. Sekali lagi jangan lupa pada saat nanti mengupload kode ini pastikan kita sudah mengklik tombol bootnya. Oke, kita sekarang siapkan COM 10 ya teman-teman. COM-nya serial monitor yang di pojok kanan kalau teman-teman belum mengkliknya, atau tekan Ctrl Shift M. Nah kita pengen lihat habis ini berapa mikrosecond untuk mengeksekusi baris ke-19. Oke, yang pertama adalah 23 mikrosecond, berikutnya 15 mikrosecond. Jadi ESP32 board itu hanya membutuhkan 15 mikrodetik untuk mengeksekusi baris ke-19, yaitu serial println waktu. Cukup cepat juga ya. Jadi 15 mikrosecond itu hitung-hitungannya itu 0,015 milisecond gitu. Nah ESP32 board ini cukup cepat juga dibandingkan sama board lain, terutama untuk tipe yang dari Arduino board begitu ya, yang biasanya itu karena clocknya di satuan 16 MHz paling tinggi, sedangkan ESP32 ini lebih dari 16 MHz. Oke teman-teman, kita sudah banyak belajar di sini. Kita sudah belajar bagaimana menggunakan milis, lalu menggunakan delay dan menggunakan micros. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikan pada program yang teman-teman akan gunakan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, klik like, share video ini ke teman-teman yang lainnya agar kita tetap belajar ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.